Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bunala rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan bahasan Quran kita yang pada hari ini sampai pada ayat 14. Masih berbicara tentang kondisi orang munafik. Jadi orang munafik ini agak dibahas agak panjang ya, dari ayat 8 sampai ayat 20. Baik, mari kita sampaikan hal ini dalam Quran surat 2 ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Wa idza lan tatkala laku ketemu wong munafik mau alladzina ing wong-wong kang amanu padha iman, qalu wong munafik padha ngucap amanna ingsun iman. Jadi kalau ketemu orang yang beriman dia ngomong iman. Wa idza khalau ila sayatinihim lan nalikane balik nanggone kanca-kancane setan-setane qalu dheweke ngucap inna ma'akum sak temene aku iki nyertani sira kabeh. Inama sak temene nahnu ingsun iki mustaziun mek mengolok-olok. Jadi mempermainkan orang-orang yang beriman. Jadi nek ketemu wong iman ngomong iman. Nek ketemu koncone kepada kufure iku dhek ngomong aku beserta kamu. Aku ngomong iman memang cuma apa? Mengolok-olok. Akhirnya londo menang, melok londo, Jepang menang, melok Jepang. Artinya apa? Tidak punya pendirian, tidak punya prinsip. Lah ini banyak model seperti ini manusia. Lah ini sebagai koreksi kita. Apakah kita dalam berpendirian juga seperti itu atau tidak? Lah kita ukur. Kalau kita seperti itu berhenti. Yang namanya orang itu macam-macam, kadang-kadang tidak ngerti atau kadang-kadang memang terjangkit penyakit itu. Lah makanya Quran ini mengkoreksi kita. Mengkoreksi apa yang terjadi pada diri kita. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya dia mengatakan begini, bentar ya. Ibnu Jarir mengatakan Allah SWT memberitahukan bahwa dialah yang akan melakukan pembalasan terhadap orang-orang munafik itu kelak di hari kiamat seperti yang dinyatakan dalam firman Allah yauma yaqulul munafiqina wal munafiqat. Pada hari berkatalah orang-orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan. Jadi orang munafik itu juga peduli lanang wedok, bisa terjangkit. Lilladzina amanu terhadap orang-orang yang beriman, undurna, tunggulah kami, perhatikan kami. Naktabis seperti kamu dapat mengambil minuri supaya kami dapat mengambil minurikum
Kau nunggu supaya orang munafik itu bisa mengambil nurnya orang-orang beriman, cahayanya orang-orang beriman. Kila sebelum ya, irji'u kembalilah kamu wara'akum ing burimu faltamisu nuron, carilah nur Allah itu, cahaya Allah itu di belakangmu, cari sendiri. Waduribat bainahum lan dianakno diadakanlah bainahum ing antaraning dhewek kabeh iku mau bisurin dinding lahu padanya babun ada pintunya, dibuatlah dinding yang dinding itu ada pintunya. Batinuhu fihi rahmatu wa zuhuruhu min balihi ya, min qabli, tulisannya apa ya? Min kibalihil azab, yang di dalamnya ada rahmat dan di luarnya ada azab. Nah ini kondisi orang-orang munafik seperti itu digambarkan dalam Quran itu seperti itu, kepingin oleh cahayanya wong-wong beriman, tapi sudah tidak bisa ya. Maka sini disebutkan bahwa Ibnu Jarir mengatakan bahwa hal ini dan yang serupa dengannya merupakan ejekan, penghinaan, makar dan tipu muslihat Allah SWT terhadap orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Ibnu Jarir juga berkata, ulama mengatakan bahwa ejekan Allah terhadap mereka berupa celaan dan hinaan Allah terhadap mereka karena mereka telah berbuat durhaka dan kafir kepadanya. Ibnu Jarir juga mengatakan lagi, ulama lainnya lagi mengatakan bahwa ungkapan seperti ini dan yang semisal merupakan ungkapan pembalikan. Perihalnya sama dengan ucapan seseorang terhadap orang yang menipunya bila ternyata ia dapat membalikkan tipuan lawannya. Justru akulah yang menipu, bukan kamu yang menipuku. Akan tetapi dalam hakikatnya Allah tidak melakukan penipuan, melainkan dia mengatakan hal tersebut hanya semata-mata menggambarkan tentang hakikat dari apa yang diperbuat oleh mereka. Lah yang orang seperti itu digambarkan oleh Allah, ulaika wong kang kaya mengkono-mengkono iku alladzina starawud dolalata, wong sing tuku kesesatan bil huda kelawan pitutur. Nanti kesesatan tadi dibeli dengan petunjuk. Fama robikat tijarotuhum, lan orang untungno perniagaannya, wa makanu muhtadin, dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk. Jadi As-Satti mengatakan juga mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, yang dimaksud adalah mereka mengambil kesesatan dan meninggalkan hidayah. Ibnu Ishaq juga mengatakan yaitu mereka membeli kekufuran dengan keimanan. Maksudnya wasaro petunjuk, wasaro keimanan itu sip memilih sing sesat gitu ya. Ini makanya disebut penyakit hati, penyakit rohani. Masaluhum perumpamaane dheweke kabeh kamasalil hadis tau kodanaro. Kaya dene wong kang ngurupno geni. Falama maka tatkalane azo atma kaulahu, maka tatkalane geni mau menyinari ing sak kiwa tengene, sak kelilingnya, zahaballahu, Allah menyirnakan, memadamkan binurihim cahayanya. Watarokahum lan ngejarno dhewek kabeh fi dulumatin ing dalam kesesatan, layu besirun ora bisa ningali. Sumum bukmun umyum fahum layar jiun, sumun tuli
bukmun bisu, umyun buta. Jadi mereka tuli, bisu dan buta, fahum layar jiun, mongko dhewek kabeh ora bisa balik nanggone jalan kebenaran. Ini maksudnya adalah tuli, bisu dan buta dalam pengertian maknawi. Legere utuh tapi gak bisa menerima kebaikan. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat kebaikan dan sebagainya dan sebagainya. Makanya setelah api tadi, maknanya setelah api tadi menyinari sekelilingnya dan memperoleh manfaat dari sinarnya dengan melihat semua yang ada di kanan dan kirinya telah menyesuaikan diri dengannya. Di saat dalam keadaan demikian tiba-tiba api tersebut padam. Ya, artinya apa ini? Artinya iman memberikan cahaya, memberikan petunjuk, memberikan harapan yang baik. Tapi setelah itu iman itu hilang. Jadi orang munafik itu sebenarnya asalnya orang beriman, lalu kena terjangkit penyakit kemunafikan itu. Maka ia berada di dalam kegelapan yang pekat, tidak dapat melihat dan tidak beroleh petunjuk. Selain itu keadaannya sekarang menjadi tuli, tidak dapat mendengar, tidak dapat berbicara lagi, buta seandainya keadaannya terang karena tidak dapat melihat. Karena itu dia tidak dapat kembali kepada keadaan sebelumnya. Demikian pula keadaan orang-orang munafik itu yang mengganti jalan petunjuk dengan kesesatan dan lebih memilih kesesatan daripada hidayah. Nah, ini bahasan munafik ini banyak sekali. Maka ini sebenarnya adalah sebuah isyarat kepada kita untuk memperhatikan. Karena kalau orang itu sudah tidak munafik, mesti beriman. Kalau tidak syirik, mesti tauhid. Maka syirik kan harus diperhatikan. Munafik harus diperhatikan. Maka syarat orang-orang di dalam Al-Quran disebutkan ada bermacam-macam. Ada orang takwa, ada orang iman, ada orang muslim, ada orang kafir, ada orang munafik, ada orang fasik, ada orang dolim. Banyak sekali. Maka kita harus merebut posisi iman takwa kita kepada Allah SWT, karena itu yang akan menjamin dengan izin Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga. Apalagi sekarang ini sebentar lagi sudah puasa. Puasa itu disyaratkan apa? Iman. Makanya dipanggil itu iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayo orang beriman diwajibkan atas kamu puasa. Dan dipanggil orang beriman. Ya. Apa endingnya? La'alakum tattaqun, agar kamu menjadi takwa. Berarti ini adalah proses yang diberikan kepada kita oleh Allah untuk mencetak kita menjadi orang yang beriman takwa. Maka memperjuangkan iman takwa jadi penting. Kalau orang itu melaksanakan puasa misalnya tidak didasarkan kepada iman, abot, rasanya abot. Jadi kalau kita niatkan karena Allah, itu jadi ringan. Ya, saya kira itu aja, karena ini bahasan sudah lain lagi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sedikit demi sedikit akan menambah pengetahuan kita tentang Al-Quran, sehingga iman kita semakin mantap. Karena dalam Quran disebutkan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.